warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sampai Bu. Sampai banget ya. Iya, Bu. Kepikiran ya dan tugas ya, Mbak ya. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini ya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh sikap sempurna berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, di sini ini satu kelas ya? Iya, Bu. Dari kelas apa? Kelas 10. 10 Tata Boga. Oke, seputar Boga ya. Nah, karena di sini kan Ibu belum kenal ya, belum kenal satu sama lain. Jadi Ibu minta tolong perkenalan dulu boleh ya? Boleh. Biar kenal gitu ya. Oke. Mulai dari Mbak yang berkacamata boleh ya, Bu. Ibu kenalnya apa aja, Bu? Namanya sama motivasi hidup. Betul ya. Perkenalkan Bu, nama saya Mita Jinda, panggilannya Nuni. Terus motivasi hidupnya saya ingin membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua ya, luar biasa sekali Mbak Nuni ya. Mbak Nuni. Oke, terima kasih Mbak Nuni. Sebelahnya boleh? Perkenalkan, saya Maria Rasulullah, panggilannya Maria. Motivasi hidupnya menjadi lebih baik di setiap hari. Menjadi lebih baik di setiap harinya. Mbak Amal ya. Ini kelihatannya agak pucet. Apa sakit ya Mbak Amal ya? Agak bidung ya, Bu. Sakit ya. Semoga lekas Ibu ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Amal. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ida. Motivasi saya Pikirkan secukupnya ya Mbak Fida ya. Luar biasa. Oke ya. Terima kasih ya Mbak Fida ya. Motivasi hidupnya sangat memotivasi kita bersama ya. Simpel tapi ngena ya. Oke, selanjutnya. Oke, Bu, perkenalkan nama saya Ori. Motivasi hidupnya hidup bermanfaat untuk orang lain. Oke, Mbak Ori, motivasi hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman di sini mempunyai motivasi hidup yang nggak dimiliki oleh orang lain ya. Semoga nanti motivasi hidupnya bisa terus memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang sukses. Gitu. Oke, nah, teman-teman di sini tahu nggak mau ngapain? Mau bimbingan kelompok ya. Oke, nah teman-teman di sini tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan secara kelompok. Oke, benar sih ya, bimbingan secara kelompok bersama berdiskusi diskusi juga, membahas kasus ya, mungkin ya kasus-kasus yang viral, topik yang viral. Ada lagi? Itu aja dulu ya. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan teman-teman di sini bahwa bimbingan kelompok itu nanti akan berdiskusi nanti kemungkinan teman-teman akan mendapatkan insight baru ya, pemahaman baru, informasi baru tentang topiknya. Terserah nih, boleh dari guru BK atau dari teman-teman boleh, tapi untuk saat ini topiknya akan Ibu berikan dulu ya. Jadi kita nanti akan membahas sebuah topik gitu ya, nanti semoga bermanfaat untuk teman-teman ya gitu. Nah, sebelum ke acara inti ya, jadi Ibu sampaikan juga bahwa nanti kalau misalnya ini setuju nggak teman-teman bahwa nanti ketika kita berdiskusi teman-teman aktif satu sama lain ya, setuju ya, saling membantu ya ketika ada teman yang sedang kesusahan berpendapat gitu. Pendapat ya, sependapat ya. Oke, selanjutnya selain itu nanti kita juga sepakati kalau mau berpendapat boleh angkat tangan dulu ya, biar nanti nggak saut-sautan ya, jadi nanti angkat tangan dulu gitu. Sepakat ya? Sepakat. Oke, selanjutnya juga nanti kita batasi waktunya ya, karena kan teman-teman di sini banyak aktivitas gitu. Kira-kira berapa menit? 40 menit. 40 ya, 40 sampai 45 menit ya. Teman-teman bersedia ya? Bersedia, Bu. Terima kasih banyak ya sebelumnya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Ada yang tahu? Itu, Bu, menjadi pribadi sukses dengan mengatur waktu belajar dan tugas harian. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah mengatur waktu belajar dan tugas hariannya belum? Belum, Bu. Jadwal sekolah aja ya, dikasih sekolah ya. Oke, nah nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar ya gimana caranya mengatur waktu belajar dan tugas harian agar nanti kita
bisa menjadi pribadi yang sukses nih melalui jalur itu. Setuju ya? Oke, nah sebelum masuk ke inti, kayaknya teman-teman lemes banget ya. Iya. Sudah capek banget ya. Kalau kita ice breaking sebentar, nggak apa-apa. Oke, kita ice breaking namanya Kuno Kawan. Kuno Kawan. Tahu nggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Kuno Kawan tahu nggak apa? Wayang-wayangnya. Benar, tokoh wayang. Nah, tokohnya ada siapa aja? Petro, benar. Yang pertama Petro ya. Terus Semar. Terus Mesel, benar juga sih Semar, Mesel. Terus Gareng. Dan terakhir Bagong. Tadi urutannya Petro, Semar, Gareng, Bagong. Oke. Cara bermainnya adalah ketika ibu mengatakan Petro, berarti tepuk satu kali. Petro satu kali, benar ya. Kalau Gareng, Semar dulu apa Gareng? Semar dulu ya. Kalau Semar berarti tepuk dua kali. Kalau apa ya? Yang ketiga Gareng ya. Kalau Gareng berarti tiga kali. Kalau Bagong empat kali. Kayaknya nggak seru ya kalau saya tepuk semua. Jadi yang keempat kita kalau misalnya ibu bilang Bagong, teman-teman bilang ha gitu nanti saling berhadapan ya. Ini pakai laser ya. Ini biar aura-auranya keluar ya. Aura semangat ya karena udah dikasih gitu sama temennya ya. Jadi nanti berhadapan. Ini udah gosok-gosok. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek konsentrasinya. Kita mulai. Petro, Semar, Gareng, Bagong. Dan kan ada bersama temannya. Depan juga boleh. Oke, kita mulai ya konsentrasi ya. 1, 2, 3. Semar. Nah ya, Semar berapa? Semar. Gareng. Gareng. 3. Gareng. Sama sih aku dulu. Petro. Gareng. Semar. Bagong. Udah konsentrasi lagi. Udah siap menerima? Siap ya. Nah, nanti kegiatannya kita ada namanya nanti ibu akan menjelaskan sedikit ya. Kalau nanti kita juga akan belajar prokrastinasi akademik gitu. Kemudian nanti kita akan sedikit main games ya sedikit games lah ya. Kemudian nanti kita juga akan menonton video. Kita juga akan mempraktekkan ya. Kita akan praktek gitu. Setelah itu nanti kita akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini yang sebelum menyimpulkan kita akan membuat waktu belajar dan tugas harian teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Yang pertama, ibu akan bertanya nih sama teman-teman semuanya. Apakah kamu tahu apa itu prokrastinasi akademik dan apa hubungannya dengan manajemen waktu? Nah, siapa yang mau berpendapat nih? Manajemen waktunya aja Bu yang tahu Bu. Oke, boleh. Mbak Uni. Kalau manajemen waktu itu bagaimana kita cara mengatur waktu? Betul ya, bagaimana kita cara mengatur waktu. Baik, terima kasih ya Mbak Uni ya. Yang lainnya ada yang tahu prokrastinasi akademik? Boleh Mbak Amal? Prokrastinasi akademik itu setahu saya ya Bu. Iya. Itu tuh kayak menunda-nunda tugas bukan sih Bu? Iya benar, menunda-nunda tugas ya. Akademiknya Tugas akademik, tugas sekolah ya. Sekolah, ya. Terima kasih ya Mbak Amal ya. Yang lain ada yang mau berpendapat? Belum ya, Mbak Fida? Belum kepikiran ya. Oke, baik. Nah, kita apa yang disampaikan Mbak Nuni sama Mbak Amal benar ya? Apa yang disampaikan tentang manajemen waktu dan apa itu prokrastinasi akademik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Prokrastinasi akademik itu apa? Nah, ini boleh salah satu membacakan, Mbak Ori? Oh iya, boleh. Prokrastinasi akademik menurut
penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, baik memulai maupun menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan bidang akademik. Nah, gitu ya. Terima kasih ya Mbak Ori ya. Jadi prokrastinasi akademik itu intinya adalah menunda-nunda pekerjaan, ya. Menunda pekerjaan, pekerjaannya itu akademik, jadi tugas-tugas sekolah. Oke. Next. Nah, ini nih faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Boleh dibacakan Mbak Fida? Boleh Bu. Faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik menurut Knaus tahun 2021: 1. Manajemen waktu, 2. Kesulitan dalam berkonsentrasi, 3. Kepercayaan irasional dan takut gagal, 4. Kebosanan terhadap tugas. Nah, benar ya. Jadi terima kasih ya Mbak Fida ya. Jadi tadi di awal kan ada pertanyaan ya, apa hubungannya prokrastinasi akademik dengan manajemen waktu. Nah ini nih, jadi salah satu faktor pengaruh prokrastinasi akademik itu adalah manajemen waktu yang kurang baik. Nah, jadi ketika teman-teman manajemen waktunya kurang bagus, itu akan mempengaruhi kinerja teman-teman untuk melakukan pekerjaan tugas-tugas sekolah, gitu ya. Nah, selanjutnya apa itu manajemen waktu? Boleh dibacakan salah satu? Siapa? Amal ya. Oke, Amal. Manajemen waktu itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan produktivitas waktu. Prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah membagikan waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, kegiatan sosial, maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Amal ya. Jadi untuk manajemen waktu ini adalah intinya merencanakan, mengorganisasikan waktu-waktu produktivitas kalian. Jadi waktu yang efektif itu tuh bukan waktu yang belajar terus main terus. Jadi bisa membagi waktu antara kamu belajar, terus membantu orang tua, istirahat, kemudian juga waktu bermain kalian. Itu adalah manajemen waktu yang bagus, gitu ya. Next, mungkin langkah-langkah manajemen waktu ada yang membacakan? Saya Bu. Oke, Mbak Tami silahkan. Langkah-langkah manajemen waktu yang pertama itu gunakan pensil, yang kedua gunakan kalender, yang ketiga rencanakan aktivitas mingguan Anda, yang keempat buatlah daftar harian Anda. Oke, benar ya. Jadi apa yang terima kasih ya Mbak Nuni ya yang disampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama menggunakan pensil. Jadi kita bagaimana cara kita untuk membuat manajemen waktu ya. Kemudian menggunakan kalender, merencanakan aktivitas dan membuat daftar harian gitu. Nah, yang terakhir itu bagaimana kita mengatur waktu bagi pelajar. Kan kita di sini pelajar ya, teman-teman di sini pelajar ya. Nah, yang pertama itu nanti kita memperhatikan ya semua daftar kegiatan keseharian teman-teman. Yang kedua, melakukan pengorbanan secara cerdas. Pengorbanan secara cerdas ini kita harus bisa mengorbankan hal-hal yang kurang penting ya untuk sesuatu yang diprioritaskan, lebih penting, benar. Kemudian juga mengatur prioritas tugas, dan ini nih yang cukup penting ya, jangan takut untuk mengatakan tidak. Jadi teman-teman di sini kan sering banget ya kayak diajak main padahal teman-teman punya tugas nih. Diajak main teman-teman mengiyakan ya atau enggak? Iya, apa nggak enak Bu? Nggak enak kan? Nah, maka dari itu teman-teman harus berani mengatakan tidak ya. Ya, kemudian juga ini juga paling penting ya menurut Ibu, memiliki waktu istirahat yang efektif ya. Jadi ketika kita beristirahat dengan efektif, tentu kita akan melakukan hal-hal lain itu lebih produktif gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Oke. Nah, kita akan sedikit bermain games ya. Oke, that or this. Ada yang pernah dengar apa permainan game that or this? Ini atau itu benar ini atau itu. Nah, jadi teman-teman di sini nanti Ibu akan memberikan dua kata ya, dua pernyataan yang nantinya teman-teman harus secara cepat memilih nih, mau yang A atau B. Paham? Jadi nanti bareng-bareng, bareng-bareng jawabnya. Misal nih Ibu bilang makan atau tidur? Tidur. Nah, gitu. Makan ya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa juga makan. Oke, benar gitu ya cara mainnya ya. Nanti sedikit
aja pertanyaannya. Nanti teman-teman silahkan menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman ya, gitu ya. Siap? Kita mulai. Oke, semuanya harus pilih ya. Belajar atau nonton TV? Nonton TV. Ini baru belajar ya. Oke. Belajar Nonton TV ya. Oke. Selanjutnya, mengerjakan tugas atau game online? Ini enggak ini ya. Tapi kompak sih sama-sama. Luar biasa. Oke, selanjutnya, istirahat atau ke rumah teman? Rumah teman. Ada yang mau istirahat nih? Saya di rumah teman. Oke, berarti lebih pentingin ke rumah semuanya ya. Orang juga Iya. oke. Selanjutnya, baca buku atau mengakses medsos? Medsos. Ini buku. Aku suka baca buku. Yang ini. Kalau apa Apa ya? Itu kan tahu ya. Bukunya beliau ya. Atau membaca novelnya, biografinya beliau. Ya, betul maksud saya itu. Oke, nah tadi Mbak ini ya membaca buku bagus. Yang lainnya mungkin mengakses medsos dulu baru baca buku gitu ya. Baca bukunya di medsos. Oh, baca bukunya ebook ya. Buku. Oke, sekali kalian. Terakhir, belajar kelompok atau menongkrong dengan teman? Ya, Nongkrong juga. Kenapa kok nggak suka belajar dengan teman? suka belajar sendirian. Dia nongkrong, Bu. Belajarnya pasti nongkrong. Jadi kebanyakan belajar apa kebanyakan ngomongin orang? Aduh. Tapi belajarnya lebih nyaman sendiri. Dia Gitu ya. Jadi memang beda-beda ya. Jadi mungkin lebih pengen nongkrong aja dulu Iya. ya. Nanti setelah itu baru kerjain tugas. Iya. Nah, dan ini udah ya. Jangan dari pilihan teman-teman ini kok kebanyakan yang seneng-seneng aja. Ya. Yang itu tuh kelihatannya hanya pelengkap, itu bukan prioritas ya. Kayak tadi, yang pertama belajar atau nonton TV, yang ketiga nonton TV. Ya alhamdulillah ya Mbak Orien pilih belajar ya. Kenapa Mbak Orien pilih belajar daripada nonton TV? Iya, karena televisi sekarang caranya udah Enggak mendidik ya, jadi mending belajar. Oke, bagus banget. Kalau ini nonton TV biasanya yang sering ditonton apa? SpongeBob, Bu. SpongeBob. Iya, Bu. Walaupun di TV Pipin. Mbak Akar sering suka nonton apa? sinetron, Bu. Sinetron ya. FTV. Masya Allah, pasti sama ibunya nggak yang nonton? Oh Iya, satu keluarga. Itu tadi tuh contohnya. Yang pertama teman-teman mending nonton TV daripada belajar. Oke, nggak apa-apa nonton TV ya, tapi jangan lupa prioritas kalian adalah belajar sebagai pelajar. Kemudian tadi juga ada mengerjakan tugas atau game online. Jadi sama-sama mengerjakan tugas ya. Karena teman-teman nggak suka main Iya. Kalau game offline Bingung, Bu. Bingung. Yang dipakai HP tapi offline. Oh, Kayak iya. kelas gitu. Oh, iya. Bisa, tapi jangan. Bosan ya. Kalau tinggal boleh. Ini sudah bagus nih, pilihnya mengerjakan tugas ya. Kemudian istirahat atau ke rumah teman. Kok ini kebetulan ke rumah teman ya? Padahal kan istirahat penting ya. Istirahatnya ke rumah teman. Oh boleh ya. Tapi kan itu nggak bisa maksimal ya. Nanti kita ngobrol banyak di situ, jadi istirahatnya kepotong. Jadi mungkin itu contoh juga ya buat teman-teman yang harusnya istirahat itu diprioritaskan, tapi teman-teman milih ke rumah teman. Nanti teman-teman bisa dipikirkan lagi ya terkait hal itu. Kemudian juga tadi baca buku atau mengakses medsos nih. Tadi kebanyakan mengakses medsos. Nah, kenapa nih teman-teman? Kalau nggak main medsos takut ketinggalan ya. Oke, selain itu kenapa kok lebih sering bermain medsos dibanding membaca buku? Lebih seru ya, buku nggak seru ya. Cuma pasang bola. Oke, kalau Mbak ini kenapa pilih baca buku? Seneng, Bu, baca novel, Bu. Seneng ya. Sukaan novel. Sebenarnya nggak apa-apa kalian mengakses medsos ya, tapi
teman-teman juga harus memprioritaskan gitu. Jangan sampai ketika teman-teman mengerjakan tugas terus ke distract ya atau keganggu dengan medsos, itu sangat-sangat bahaya, dan juga teman-teman harus bisa mengontrol itu semua gitu ya. Yang terakhir tadi belajar kelompok atau nongkrong dengan teman. Nongkrong dengan teman belajarnya sendiri, oke nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan nongkrong dengan teman. Harus bisa. Berarti nongkrong sama keluarga boleh. Nongkrong sama keluarga nggak apa-apa, Bitai. Tapi nongkrong sama teman juga nggak apa-apa, Bitai sama teman-teman. Tapi jangan kebanyakan, ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Halo. Nah, selanjutnya kita akan bermain games edukatif nih. Teman-teman pernah nggak main games edukatif gitu? Enggak ya. Oke, jadi di sini ibu punya 3 barang. Ya, 3 barang apaan ya? Oke, jadi ibu ada toples. Kemudian ibu juga ada beras. Masa kita buat boga ya. Kemudian kita juga ada kentang. Oke, nah di sini kita akan bermain game edukatif ya. Gimana caranya teman-teman, di sini kita akan diskusi. Teman-teman akan diskusi bagaimana caranya semua barang tersebut itu masuk ke dalam toples. Ya, ibu akan mengamati bagaimana cara teman-teman memasukkan barang ke toples. Tapi yang diingat adalah toplesnya harus bisa tutup dengan rapat. Memang muat bu. Ya, nanti coba ya. Ya, ini berat sebenarnya. Plastiknya banyak waktu, nggak muat itu. Dicoba di sini ya. Ya. Dicoba dulu. Coba dulu. Siapa tahu nanti muat. Dan nggak tumpah ya. Oke. Belum matang ini, belum matang. Tentang yang kecil-kecil. Nggak tentangnya harus semua bu. Ya harus semua. Kan muat, ayo. Mana ini? Bisa nggak? Nggak boleh, kalau bakar nggak boleh. Kan harus utuh. Kalau ini coba gimana? Mbak Ori gimana, ada ide nggak? Tentangnya dulu ya. Balikin lagi kerasnya. Coba. Kita aja kerasnya. Coba. Kalau dikit-dikit. Beras dulu ya, terus kentang dulu. Langsung aja kok, coba ya beras ini lagi ya. Ini dikubur. Oh iya, aman ya. Bisa nggak ya? Coba. Bisa kan? Nah itu nggak apa-apa, nanti kita bersihin bareng-bareng ya. Nah itu bisa ditutup nggak? Coba bisa ditutup nggak? Bisa bu. Ini bisa ya. Bisa ya. Nah ini ya. Satu cara agar semuanya bisa masuk ke dalam. Nah ada yang tahu nggak kenapa kalau teman-teman bisa memasukkan barang-barangnya ke dalam? Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Karena kentangnya dulu bu. Kentangnya dulu ya. Kentangnya dulu masuk ya. Itu berasnya menyesuaikan bu. Iya menyesuaikan kentang. Menyesuaikan kentang tempat lain. Benar. Berarti yang pertama tadi kan berasnya dulu, terus kentangnya itu nggak bisa ditutup dengan rapat ya. Kemudian teman-teman melakukan cara yang kedua yaitu dengan kentangnya dulu dimasukkan, kemudian berasnya menyesuaikan. Nah, benar. Nah, dari apa ya, games ini nih teman-teman, kita mau ibaratkan. Jadi ibaratnya adalah toplesnya itu adalah waktu kita selama 1 hari, selama 24 jam ya. Kemudian beras kita itu adalah
kegiatan-kegiatan selingan teman-teman di selama sehari-hari. Contohnya bermain sama teman-teman, kemudian selain itu nongkrong, selain itu nonton TV, ya suatu hal-hal yang selingan lah buat ya sekedar hiburan buat teman-teman ya. Selanjutnya kalau kentangnya itu kita ibaratkan tugas-tugas prioritas teman-teman sebagai pelajar atau sebagai makhluk hidup lah ya, karena kan kita juga harus ibadah, kemudian makan juga prioritas ya, nanti sama sakit istirahat terus belajar. Benar, jadi keempat tentang ini kita ibaratkan suatu kegiatan yang prioritas. Nah ada yang bisa menyambungkan nggak dengan ibarat-ibarat yang sudah Ibu sampaikan? Saya Bu, oke Mbak Nuni silakan. Jadi kalau menurut ini tuh kita tuh harus bisa menempatkan prioritas kita pada tempatnya yang dulu begitu, terus diseling-selingi sama kegiatan-kegiatan yang lain supaya seimbang gitu guys, Seimbang ya. biar tidak berhubung. Nah, ada yang mau menambahkan? Oke, Mbak Ida. Saya menambahkan dari Mbak Nini aja. Kalau pertanyaan dimasukin ibaratnya adalah kegiatan prioritas yang dimasukkan lebih dulu, yang dijadwalkan ya Bu. Kalau misalnya waktu dijadwalkan dulu, nah ntar waktu-waktu yang selingan ini yang kayak jelas ini nanti menyesuaikan saja gitu. Benar. Bagus ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup. Nah, benar ya. Terima kasih Mbak Nuni, Mbak Ida. Apa yang disampaikan itu benar sekali ya. Jadi kita harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan utama kita sebagai pelajar gitu. Jadi ketika nanti prioritasnya udah selesai dan kita kasih selingan, nah kita kan nggak bakalan ada suatu prioritas kerja kita yang terbengkalai ya. Contohnya yang pertama, kalau misalnya kita selingan dulu, hiburan dulu nih banyak banget, sedangkan tugas-tugas prioritas kita tuh belum terlaksana, sedangkan waktunya sangat mepet, jadi tidak akan selesai dengan tepat waktu. Jadi teman-teman prokrastinasi, menunda pekerjaan itu ya ibaratnya ya teman-teman ya. Paham dari ini kegiatan hari ini? Oke, nah selanjutnya kita akan menonton video teman-teman. Coba kita buka ya videonya apa ya. Judulnya itu. Nah ini ada yang kenal siapa? Siapa? Oh, kamu berarti adikku. Oh, kamu ini ya kayak gitu. Oke, boleh lah ya. Nah, kita akan menonton video tentang apa teman-teman? Rahasia orang sukses bangun jam 5 pagi. Dari siapa nih yang ngefans sama Maudy Ainisa? Aku Oh iya, kenapa kok suka sama Maudy? bisa cantik, pakai topi ya. Tidak banget. Oke, nah kita coba lihat nih Mbak Maudy ini ngomongin apa sih gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk memirsakan ya atau menonton video yang akan Ibu baik.
Oke, teman-teman, gimana setelah nonton video hari ini? Dapat pengetahuan baru ya? Apa yang didapat nih dari Mbak Maudi Ayunda? Boleh ya satu-satu nanti berpendapat ya. Siapa dulu? Oke, Mbak Amal. Dari tadi yang di video itu dengan tahu kayak harus bikin bakat tulis yang seperti apa yang nantinya bisa membangun atau melatih diri sendiri ini jadi lebih baik lagi, nggak benar-benar tulis juga itu boleh bikin bakat tulis, Membuat buat bakat tulis tulis ya harian ya. Jadi nanti ketika sudah ada bagian tulis ya, nanti Mbak Amal itu nanti tidak akan menunda-nunda pekerjaan.
selanjutnya boleh siapa? Saya Bu. Oke, Mbak Nuni. Jadi dari video tadi saya bisa belajar kalau misalkan orang sukses itu bangun jam 5 dengan tadi ada 20 menit pertama itu olahraga, aktivitas fisik dan sebagainya, terus 20 menit kedua itu kayak kita sholat subuh, meditasi dan sebagainya, terus ada 20 menit ketiga itu kita belajar. Nah itu mungkin di sana kita bisa ya Bu apa namanya kayak mengerjakan tugas atau apa gitu. Kayak gitu juga apa lagi tadi ya yang kalau itu yang nanti saya tanya Bisa banyak ya. Baik, terima kasih ya Mbak Nuni ya. Jadi triknya yang Mbak Nuni pahami itu yang 20 ya. Jadi 20 menit pertama setelah bangun tidur ya apa-apa gitu. Oke, bagus, nanti bisa diterapkan ya di rumah. Tehnya boleh? Siapa? Mbak Ori dulu apa Mbak? Mbak Ori dulu ya. Ternyata orang sukses itu memang dimulai dari diri sendiri. Dalam arti di sini memang harus melakukan aktivitas yang memang sudah terjadwal. Jadi memang dari aktivitas yang sebelumnya terjadwal memang lama-lama menjadi kebiasaan. Benar ya, benar apa kata dari Mbak Ori. Terima kasih ya Mbak Ori ya. Tadi berpendapat bahwa orang sukses itu mulai dari diri sendiri dan juga harus ada kebiasaan. Dan juga Mbak Maudi ya bilang bahwa kebiasaan itu harus kita bentuk dalam 90 hari atau 99 hari. Jadi nanti bisa baru ada kebiasaan gitu ya, benar banget. Selanjutnya yang terakhir Mbak Fida boleh? Saya ingin menambahkan itu Bu, saya juga mendapat teman-teman menambahkan dan menegaskan bahwa dari tips dari motivasi tersebut perlu juga adanya komitmen Bu, agar hal tersebut itu bisa jalan, bisa teratur sehingga bisa menjadi kebiasaan. Oke, benar ya. Ada lagi? Ya, cukup. Terima kasih ya Mbak Fida. Jadi benar ya apa yang disampaikan Mbak Fida bahwa semuanya boleh kita jadwalkan. Tapi kalau nggak ada komitmen diri, nggak bisa jalan ya. Jadi komitmen diri itu juga penting, mulai dari diri, kesadaran diri untuk melakukan apa yang sudah kita listkan setiap hari. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman udah berani berpendapat ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Teman-teman nih, kan kita tadi udah mengetahui trik-triknya ya. Jadi kita akan menuliskan ya action gitu. Jadi akan membuat jadwal keseharian dan skema tugas dengan melalui tabel atau buku pengingat diri. Nah, tugas ini nanti kita akan di sini teman-teman mau nggak punya kelompok gitu untuk selanjutnya? Mau ya, karena kita juga waktunya terbatas. Teman-teman di sini juga udah ada insight baru ya. Jadi karena ini teman-teman juga ada kegiatan selanjutnya, jadi ibu akan memberikan tugas aja. Jadi ibu ya, bawa pulang. Jadi kita akan yang pertama nih, kita akan membuat buku pengingat diri melalui tabel ya, sebuah tabel. Jadi tabelnya nanti ini contoh aja, teman-teman bisa mengembangkan diri ya. Jadi nanti ada waktu mulainya berapa, kemudian selesainya jam berapa. Dan setelah itu nanti jenis kegiatannya apa aja. Nah ini kalian tulis selama 24 jam, kalian mau ngapain gitu ya. Sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, paham ya? Kemudian ini ada skema tugas, jadi ada dua ya teman-teman. Jadi nanti ada tugas berdasarkan prioritas. Jadi ini nih contoh tabelnya yang bisa digunakan ya. Jadi nanti ada nomornya, kemudian harinya nih, hari apa? Misal Senin nih, Senin dan apel dan rincian tugasnya apa aja. Misal Senin ada tugas bahasa Indonesia, membuat naskah. Kemudian ada matematika yang mengerjakan soal logaritma 1 sampai 10. Nah, waktu di sampingnya ada kolom waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan ini nanti kalian akan mengerjakan kapan nih? Nah, contohnya nih bahasa Indonesia hari Selasa 28 September jam 8 sampai 21.30 itu cukup detail ya. Jadi teman-teman
menuliskannya bisa secara detail gitu. Kemudian ada waktu pengumpulannya juga biar nanti teman-teman tahu nih deadline-nya kapan ya. Contohnya nih misalnya bahasa Indonesia harus dikumpul hari Senin 3 Oktober. Nah, nanti kan benar ya waktu pengerjaannya sebelum 3 Oktober. Kemudian nanti ditandain nih kalau udah. Jadi di checklist ya, di checklist apakah sudah terlaksana atau belum gitu. Jadi panduan ini nanti akan membuat teman-teman, membantu teman-teman untuk melihat nih tugas-tugasnya apa aja. Jadi diprioritaskan gitu ya. Dan juga ini akan membantu teman-teman mengingatkan teman-teman suka lupa ya. Misal ditanya tugasnya kemarin udah dikerjakan belum? Emang ada tugas ya, manusia ngeles kan, rasanya aku lupa. Terus ini mungkin teman bisa membantu teman-teman untuk mengingat-ingat dan juga bisa mengerjakan gitu ya. Oke, sudah paham teman-teman tugasnya apa? Oke. Skema tugas ya. Jadi nanti bisa dibuat tabel sekreatif teman-teman. Nanti minggu depan bisa dikumpulkan dan dipresentasikan ya. Oke, nah karena teman-teman ini udah kelihatan capek banget ya dan waktu kita juga terbatas gitu. Nah, boleh salah satu menyimpulkan kegiatan pada sore hari ini? Siapa yang mau? Saya Bu. Oke, boleh Mbak Nuni. Ya, jadi Bu, kegiatan hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang prokrastinasi, yaitu menunda-nunda pekerjaan. Terus udah gitu kita intinya kita tuh harus bisa bagi-bagi juga, bagi-bagi waktu antara memprioritaskan kewajiban kita sama hal-hal yang emang seharusnya sesuai. Benar ya, ada yang mau menambahkan? Ibu, oke Mbak Vidya boleh? Salah satu untuk menjaga kita tidak prokrastis nanti itu dengan kayak ibu membuat pengenal sama teman itu. Oke, benar ya. Baik, apa yang disampaikan. Terima kasih ya Mbak Vidya dan Mbak Nuni sudah mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini ya. Jadi prokrastinasi akademik itu salah satu faktornya adalah karena manajemen waktu yang kurang bagus ya. Jadi teman-teman di sini belajar untuk memanajemen waktu dan kita juga akan belajar bagaimana caranya memanajemen waktu. Jadi tugas-tugas yang teman-teman dapatkan tadi silahkan dikerjakan ya. Jadi minggu depan kita ada aktivitas lagi gitu ya. Nah, boleh dong share perasaannya gimana kegiatan hari ini? Senang Bu. Senang ya. Nggak terpaksa ya. Iya, teman-teman sampai bertemu di minggu depan ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman udah bisa dan mau hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini ya. Jadi apa yang kita dapat dari hari ini semoga bermanfaat ya. Ya. Baik. Sebelum kita tutup boleh kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu boleh dipimpin? Ya boleh, Mbak Amal. Untuk kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita berdoa. Baik, terima kasih ya Mbak Maya, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ibu banyak salah dalam menyampaikan sesuatu hal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Hati-hati ya kalau pulang ya.